Gambar ini menunjukkan peristiwa kedatangan bangsa Barat. Bangsa Barat datang ke Indonesia awalnya dengan cara baik-baik. Lalu lama-kelamaan bangsa Barat tahu bahwa Nusantara kaya dengan rempah-rempah. Lalu bangsa Barat mengambil rempah-rempah dan menguasai perdagangan di rempah-rempah dan monopoli perdagangan. Bangsa Barat memiliki semboyan religi yaitu gold mencari kekayaan, gospel menyebarkan agama, glory mencari kejayaan. Gambar ini nama Thomas Stamford Raffles. Ia diangkat menjadi letnan sekaligus gubernur di Indonesia dan ia memulai karirnya pada tahun 19 Oktober 1811 dan ia mempunyai kebijakan dalam ilmu pengetahuan yaitu mengajak ilmuwan-ilmuwan dari luar negeri untuk meneliti negara Indonesia dan ia membuat buku History of Java. Kebijakan di bidang ekonomi. Ia membuat kebijakan ekonomi yaitu dengan membayar pajak tanah yang masih diterapkan Indonesia sejak hari ini. Dan ia menganggap semua tanah yang ada di sana adalah tanah milik negara. Kebijakan tanah ini sempat mengalami kegagalan karena masyarakat desa di Indonesia belum mengenal uang. Dan ia sulit mengukur seberapa kecil dan besarnya ukuran tanah yang ada di Indonesia. Ia juga menerapkan kebijakan di bidang sosial yaitu tidak memperdagangkan perbudakan. VOC resmi berdiri pada tanggal 20 Maret 1602. Seiring diterbitkannya Oktroy VOC atau legalitis semacam hak paten dengan sejumlah keistimewaan yang diberikan VOC. Oktroy VOC terbentuk dari 6 perusahaan kecil. Peristiwa Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda Indonesia dibangun untuk mengalahkan Belanda secara nasional. Dahulu Indonesia melawan para penjajah secara kedaerahan dan berakhir dengan kekalahan. Kongres Pemuda Indonesia diikuti oleh pemuda-pemuda dari berbagai daerah di Indonesia. Kongres ini dilaksanakan 2 kali. Kongres yang pertama berlangsung di Jakarta pada tanggal 30 April sampai 2 Mei tahun 1926. Kongres yang kedua berlangsung di Jakarta, yakni di gedung Indonesian Club, Jalan Keramat Raya 106 pada tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928. Dari kedua kongres ini mendapatkan hasil seperti berikut ini. 1. Diterimanya lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan. 2. Diterimanya bendera merah putih sebagai bendera negara. 3. Semua organisasi pemuda dijadikan satu dan diberi nama Indonesia Muda yang bersifat nasional. 4. Diikrarkannya Sumpah Pemuda yang kerja paksa diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda yang dipimpin oleh Herman William Diendels. Herman William Diendels membuat jalan sepanjang 1.100 km dari Anyer sampai Panakan. Semua itu menggunakan tenaga paksa dari rakyat Indonesia. Banyak warga Indonesia mati kelaparan karena tidak berhenti bekerja terus. Herman William Diendels juga membuat pabrik senjata di Semarang. Semua tujuan itu untuk instruktur memperketat militer dan memperkuat militer. Pada masa kepemimpinan Johannes van der Smoot, Belanda pertama kali memperkenalkan sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa pertama kali diperkenalkan di Jawa dan dikembangkan di luar Jawa. Di Sumatera Barat, penduduk yang telah lama menanam kopi secara bebas dipaksa untuk diserahkan kepada pemerintah kolonial. Adapun sistem yang hampir sama yaitu di Minahasa, Lampung, dan Palembang. Kopi merupakan sistem tanaman utama di Sumatera Barat dan Minahasa. Masa awal pergerakan nasional. Pada tahun 1900-an banyak lahir organisasi seperti Budi Utomo, Perserikatan Islam, Muhammadiyah, dan Indische Partij atau IT. Salah satu organisasi yang besar pengaruhnya terhadap pergerakan nasional adalah Budi Utomo. Pada hari Minggu tanggal 20 Mei 1908,
Sutomo dan kawan-kawannya berkumpul di Jakarta. Mereka sepakat untuk mendirikan Budi Utomo yang artinya usaha yang mulia. Dalam pergerakannya, Budi Utomo tidak mau bekerja sama dengan Belanda atau non-kooperatif. Karena pergerakan tujuan dari organisasi Budi Utomo adalah mencapai kemajuan dan meningkatkan derajat bangsa melalui pendidikan dan kebudayaan. Karena organisasi yang modern yang pertama di Indonesia, maka pemerintah Republik Indonesia menyatakan tanggal berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional.